حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah Masjid Raya Atin rahimakumullah, untuk kesempurnaan salat Jumat dimohon untuk mengisi saf-saf awal yang masih kosong. Selanjutnya kami atas nama Takmir Masjid Raya Atin akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keuangan Masjid Raya Atin. Saldo sebelumnya sebesar Rp7.215.700. Untuk pemasukan yang pertama kotak amal Jumat lalu sebesar Rp473.000. Yang kedua jariah dari Asam Jawa sebesar Rp500.000. Sehingga total pemasukan Jumat ini sebesar Rp973.000. Untuk pengeluaran Jumat ini sebesar Rp337.000, sehingga saldo yang kita miliki saat ini sebesar Rp7.851.700. Yang kedua yakni pemberitahuan sekaligus undangan dari panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara tersebut yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal atau 23 Oktober 2022 pukul 7.30 sampai selesai, bertempat di halaman Masjid Raya Atin, Jalan Tugu Wonokasian, Pagedangan, Turen. Dengan susunan acara yakni pra acara pembacaan Rotibul Haddad, dilanjutkan sholawat Al-Banjari. Yang kedua acara pembukaan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian disusul dengan sambutan-sambutan ketua panitia atas nama pemerintah dan atas nama pengasuh. Selanjutnya yakni sesi istirahat dan terakhir mauidhah hasanah serta doa. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang pahalanya dihadiahkan kepada Wakif Masjid Raya Atin Bapak Haji Junaidi beserta sekeluarga, semoga diberikan sehat walafiat, dan yang sudah meninggal dunia semoga mendapatkan derajat luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia dan untuk keluarga yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para jamaah yang berpartisipasi dalam pembangunan dan kemakmuran Masjid Raya Atin semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan ganti yang berkah. Juga untuk pendidikan Yayasan Al-Hashim semoga semakin baik, makmur, manfaat, barokah ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin bis-shalihah. Bijahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami haturkan. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت صاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أدابكم الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Masyiral hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menata hati serta menjernihkan pikiran untuk bersama-sama merasakan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu dalam suasana menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah sholat Jum'ah kita pada siang hari ini selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat juga salam marilah bersama-sama kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus pada diri saya sendiri yang pada siang hari ini secara kebetulan mendapatkan amanah untuk menyampaikan khutbah. Marilah kita bersama-sama selalu dan senantiasa meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Masyiral hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Senyampang masih di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, kayaknya khotib tidak ada salahnya kalau khutbah siang hari ini masih berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, peringatan Maulid ini dikerjakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti beliau setiap hari Senin mesti menunaikan ibadah puasa. Kemudian para sahabat banyak yang bertanya karena penasaran, kenapa ya Rasulullah engkau selalu berpuasa pada hari Senin? Rasulullah pun menjawab, na'am hadzal yauma wulidtu, saya berpuasa hari Senin karena saya memperingati hari kelahiranku. Seiring dengan berjalannya waktu, perjuangan umat Islam, Rasulullah setelah meninggal diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para pengikutnya sahabat, diteruskan oleh para tabi'in dan diteruskan oleh para ulama salafus shalihin sampai pada saat ini peringatan Maulid masih ada di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia tapi termasuk di seluruh benua yang ada di muka bumi ini. Sekecil apapun, sedikit apapun warga dan penduduk Islamnya, tetapi kalau kita bisa melihat di mass media maupun di YouTube maupun di yang lain, semuanya telah mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul sebuah pertanyaan, sesungguhnya kenapa kita umat Islam mesti harus mengadakan peringatan Maulid? Peringatan Maulid bisa diringkas menjadi 3 hal tujuannya. Yang nomor 1 adalah untuk mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2 adalah untuk memberikan semangat perjuangan umat Islam mulai zaman dulu hingga saat ini. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, 3 hal ini mari kita sampaikan pelan-pelan sesuai dengan keterbatasan waktu karena ini hari Jumat dan khutbah itu memang tidak diperkenankan lama-lama, walaupun singkat insya Allah 3 hal akan kita diskusikan pada siang hari ini. Mengenang perjuangan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau masih hidup memang perjuangannya luar biasa. Seandainya beliau dan para sahabat tidak berjuang untuk memurnikan dan sekaligus untuk memperjuangkan bagaimana syiarnya agama Islam,
Kayaknya tidak mungkin di tempat ini ada sebuah masjid, kemudian kita bisa bersama-sama untuk beriktikaf, duduk bersimpuh dan mendengarkan khutbah yang setelah ini akan menunaikan ibadah sholat Jumat. Ini tanpa perjuangan Rasulullah yang diteruskan oleh para penerusnya, sangat tidak mungkin kalau di tempat ini bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang nomor dua, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW itu adalah untuk memberikan semangat perjuangan umat Islam. Karena perjuangan ini terus-menerus harus ada rasa semangat, ada ghirrah yang terus-menerus muncul. Bayangkan di Indonesia ini ada ribuan pesantren, ada ribuan tahfidzul Quran, ada ribuan santri yang hafal alfiyah, ada ribuan orang-orang yang setiap malam menunaikan ibadah sholat tahajud, ada ribuan bahkan jutaan orang yang setiap malamnya membaca istighfar. Itu karena perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan sesungguhnya kita hanya sekedar melanjutkan perjuangan itu. Karena bentuknya bentuk perjuangan, maka mesti kita harus ada yang disebut istiqomah dalam menunaikan tugas ini. Karena perjuangan di dalam Islam sama sekali tidak ada yang disebut mendapat gajian, itu tidak ada. Guru-guru madrasah seluruh Indonesia juga tidak ada gajian. Para kiai, para mubalek, para khotib juga tidak pernah ada gajian. Karena gaji itu idealnya diterima setiap bulan sekali. Adapun mungkin panitia atau mungkin institusi tertentu kadang-kadang sekedar mengganti uang transport itu sudah sangat wajar, akan tetapi itu bukan gajian yang diterima oleh para kiai dan para ustadz dan para guru-guru madrasah. Oleh karena itu mesti harus ada rasa semangat perjuangan. Guru-guru yang ngajar mengaji di DPQ setiap sore, anak-anak tiba-tiba setelah kelas 6 SD sudah ada yang hafal juz amma. Ini kalau tidak ada perjuangan para ustadz, para ustadzah, para generasi penerus, maka putra-putri dan seluruh dzurriyyah kita tidak pernah bisa mengaji kalau tidak ada perjuangan, rasa semangat perjuangan. Masjid ini juga tidak mungkin akan berdiri megah di tempat ini seandainya perjuangan itu menjadi sebuah perjuangan yang loyo, perjuangan yang sama sekali tidak ada semangatnya. Oleh karena itu, perjuangan mesti terus-menerus harus ada rasa istiqomah dan semangat ghirrah yang muncul tidak pernah luntur setiap saat. Tanpa perjuangan, Islam tidak pernah akan berkembang di bumi yang namanya Indonesia ini. Sedangkan yang ketiga, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dikandung maksud untuk segera meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena ilmu setinggi-tingginya ilmu sejatinya, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap sesama manusia termasuk birrul walidain. Akhlak kepada sesama makhluk hidup yang sedang numpang di muka bumi ini, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini adalah teman-teman kita untuk hidup di muka bumi ini. Terkadang kita tidak merasa, kita tidak sadar bahwa apa saja yang merasa tidak setuju kita bunuh, rumput kemudian kita bunuh dengan zat-zat tertentu sehingga mereka menjadi kering. Kemudian dedaunan-dedaunan tidak bisa bersahabat dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk tidak ada hewan-hewan kecil. Itu adalah sesungguhnya teman kita hidup. Teman kita hidup setiap saat. Dalam 24 jam mesti kita harus berteman sesama makhluk hidup. Maka kita harus ada iba, harus ada perasaan belas kasih terhadap sesama makhluk hidup. Tidak boleh dibunuh semena-mena. Tidak boleh diperlakukan yang tidak wajar dan seterusnya. Karena itu sesungguhnya adalah sama-sama makhluk Allah yang sedang menitipkan di muka bumi ini untuk sekedar menunggu kematian dan sekedar menjalankan kehidupan. Yang berikutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan ini adalah hamba Allah. Ada pohon, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan, ada tetangga.
Ada semuanya yang ada di seputar kita itu adalah lingkungan kita. Dari lingkungan kemudian berkembang menjadi lingkungan yang banyak, sehingga berkembanglah menjadi desa, menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, menjadi provinsi, menjadi sebuah negara yang disebut negara Republik Indonesia ini. Mesti harus kita cintai. Mesti kita harus memiliki rasa handarbeni kepada negara yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita ini. Betapa susah, betapa tidak enaknya zaman perjuangan. Kita sebagai anak cucu generasi yang tinggal menikmati, semikir tinggal memetik, bayam tinggal memanen, tebu tinggal memetik, gula, beras, air, semuanya kita tinggal menikmati. Kita tidak pernah ikut berjuang pada zaman perjuangan saat itu. Oleh karena itu mesti kita harus punya akhlak, punya budi pekerti yang baik, andap asor terhadap lingkungan ini, terhadap sesama makhluk hidup ini. Kita mesti harus ada adab, sopan santun dan tata krama. Kalau yang masih muda mesti idealnya harus punya tata krama sopan santun kepada orang yang lebih tua. Santri murid mesti harus ada tata krama terhadap guru-gurunya. Ustadz mesti harus ada tata krama terhadap para kiai-kiai yang dianggap sebagai masyayikh dan bini sepuhnya. Kita sebagai anak dan kita yakin mau atau tidak mau, jujur atau tidak jujur, senang atau tidak senang, bahwa kita yang duduk di sini adalah anak, ibu dan bapak kita masing-masing. Mesti kita harus berbuat baik kepada kedua orang kita. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhlaknya sampai terkenal di seluruh muka bumi ini. Bukan hanya umat Islam yang gemar dan mengagumi akhlak Rasulullah, tetapi akhlak Rasulullah dikagumi oleh umat yang ada di muka bumi ini, walaupun agamanya sangat mungkin tidak beragama Islam. Oleh karena itu tidak heran ada sarjana dari Amerika Serikat yang bernama Michael Head mengarang sebuah buku mencari sampel 100 orang di muka bumi ini mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ketemulah 100 orang ini. Ternyata yang ditemukan pertama adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Isaac Newton. Yang kedua adalah Nabi Isa. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Yang keempat adalah Sang Buddha Gautama. Dan yang kelima adalah Konghucu. Itu salah satu sampel, salah satu contoh manusia-manusia baik. Tetapi Michael Hart walaupun tidak beragama Islam berani menempatkan Muhammad Rasulullah SAW menjadi orang yang nomor satu di muka bumi ini mulai Nabi Adam sampai hari ini. Inilah sesungguhnya esensi peringatan Maulid. Mesti kita harus mawas diri, mesti kita harus bercermin bahwa sebetulnya akhlak kita sudah sampai di mana. Model kerja kita sebetulnya sudah sampai di mana tingkat model kerja kita, perdagangan kita, pertanian kita, model mendidik anak cucu kita, model berkata dan tutur kata kita kepada keluarga, sanak, handetolan dan seterusnya. Mesti harus didasari dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti kita harus berkiblat kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya cuma satu, karena kita ingin selamat dunia sampai di akhirat. Karena satu-satunya hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga sampai hari ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang menunaikan sholat Jum'ah di masjid ini, mudah-mudahan Allah selalu terus-menerus memberikan hidayah, memberikan petunjuk dan pertolongan agar secepatnya kita bisa menunaikan dan menjalankan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menggapai hidup kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. Luruskan dan rapatkan barisan, disesuaikan kanan dan kiri kita masing-masing. Yang di depan kita masih ada kelihatan kosong, bisa ditempati supaya yang di belakangnya cepat maju untuk mengisi shop yang di depannya, sehingga akan terbentuk sebuah shop yang lurus dan rapat. Fa inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah, sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf adalah merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
حمدا يكفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ومن سلطانك اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته ويسرتها فيسر أمورنا وحسن مقاصدنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وصحي جسدنا إيماننا وطول أمورنا واختم بصالحات أعمالنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم